Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 13 September 2023, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir di tengah-tengah kita, hadir kembali di tengah-tengah kita. Walaupun dengan kondisi yang agak kurang fit gitu ya, dalam tanda kutip ya, tetapi kita dengan semangat, dengan keyakinan bahwa segala sesuatunya Allah akan mudahkan. Alhamdulillah, Embun Pagi kali ini kita akan mencoba membawakan sebuah tema tentang nafkah ya, kewajiban laki-laki mencari nafkah yang luar biasa akhir-akhir ini, karena memang ada generasi rebahan, generasi santai, generasi Z, generasi sampai di sini itu generasi instan tadi, generasi yang semuanya harus serba cepat, harus serba instan, karena melihat feed, melihat di update-updatean seseorang yang begitu cepat mengupdate yang lain-lain tentang keberhasilan, sementara padahal zaman-zaman orang tua zaman dulu itu adalah sebuah proses menuju keberhasilan, itu adalah sesuatu yang amat panjang. Kita akan bahas, guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita ya. Kita doakan selalu kalau beliau selalu fit, selalu dalam lindungan Gusti Allah. Mangga kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung ya. Alhamdulillah ya Allah. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih agak flu nih. Luar biasa. Satu rumah itu, satu masjid itu. Batuk sini ternyata lagi musim sekarang ini ya. Semoga kata Nabi, kalau orang soleh sakit katanya la marido ila liqarobati alai. Tidak ada penyakit kecuali Allah memuliakan orang itu. Nah, karena itu tidak ada alasan kita mengeluh, tidak ada alasan kita putus asa, karena boleh jadi siapa yang sakit satu malam dia sabar, khutot khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya. Ingkanat mislah dabalil bahri, sekalipun dosanya sebanyak biji lautan. Ini luar biasa ya. Sakit satu malam dia sabar, khutot khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya. Nah, seperti anak yang baru lahir dari ibunya, bersih ya. Karena itu orang yang saleh dan salihah tentu dia akan sabar bila sakit. Karena sakit itu bukan hanya ujian cobaan, tapi penggugur dosa bila benar menyikapinya. Nah, karena itu yang sedang sakit di rumah, flu, apalagi sekarang ini sakit tenggorokan ya, semalaman tuh batuknya kering gitu. Nah, jadi wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau yang sakitnya Pak Gu ya, bukan hanya mendoakan, tapi minta doa sama dia. Karena dia sedang istirahat dari maksiat, istirahat dari dosa, karena memang sedang sakit, makanya lagi dekat kepada Allah. Dan bukan sekedar didoakan, tetapi minta doa. Allah Akbar, Masya Allah. Nah, pemirsa Bandung TV, kita akan banyak WA yang mengungkap tentang cari nafkah nih Pak. Itu ternyata paling banyak nih minggu ini. Karena sekarang pengangguran luar biasa. Jadi Allah berikan kelemahan kepada kita, jangan lupa Allah berikan berbagai kelebihan. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya, ayustihal maisha, dia akan berubah taraf hidupnya. Berubah. Salah satunya adalah cari nafkah. Nabi mengatakan, nafaqatul rajuli ala ahlihi ibadah. Nafkah seseorang yang diberikan pada keluarganya ibadah, bagian dari ibadah. Bukan hanya kewajiban nyekolahin anak, kalau Pak Agung nganter anak, ya jemput anak, itu ada ibadah. Karena itu harus ikhlas. Karena ternyata khidmatul iyal, melayani keluarga hanya kematian. Saya begitu nikahkan anak baru tahu ya, udah beres nih. Ternyata belum juga. Ada ngobrol ini, saya renungkan, ternyata hanya kematian yang membatasi keluarga, melayani keluarga. Di tugas kita itu hadir, salah satunya melayani keluarga, melayani anak, beres anak, nanti nikah, menikahkan, nanti punya cucu, melayani cucu, nanti rezeki ada, ngasih rumah. Karena kata Nabi, dari alam barzah, dari alam yang berbeda, kita akan sedih bila anak kita tidak hidup layak. Ini luar biasa. Karena itu anak adalah at-turuku ila jannah, jalan menuju surga. Jadi makin banyak pengorbanan untuk anak, makin terbuka jalan ke surga. Makanya dosa besar itu yang kontan laknatnya di dunia, di samping menyakiti orang tua, adalah menterlantarkan anak. Nah, karena itu untuk anak tidak ada, diusahakan harus ada. Nah, Nabi mengatakan
nafaqatul rajuli ala ahlihi ibadah. Nafkah seseorang yang diberikan kepada keluarga adalah ibadah. Bahkan takfir tulis saya bisa jadi kiparat penghapus dosa. Jadi makin kerja keras orang itu, makin banyak dosanya berguguran. Itu yang dalam hadis, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruhas shalah wala shadaqah walal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan sholat, tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiruhal hammu fi thalabil maisha. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Dahsyat, Bang. Dan ini luar biasa. Jadi mencari nafkah itu bukannya kewajiban, bukannya ibadah, tapi menghapuskan dosa. Dan menghapuskan dosa itu ternyata bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya dengan sholawat, bukan hanya dengan baca Quran, termasuk bekerja keras menghidupi keluarga, bagian dari kifarat dosa. Ada hadis yang lain, man qada ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang cucuran keringat mencari nafkah, menghidupi keluarganya, sama dengan jihad fisabilillah. Jadi jihad itu mencari nafkah, mengubah nasib keluarga lebih baik. Itu jihad. Masya Allah. Gitu Pak Agung ya. Baik, luar biasa ini. Bekerja yang kadang orang lupa, bekerja itu adalah bagian dari jihad fisabilillah, yang jadi tidak identik dengan bom bunuh diri, tidak identik dengan apa, tidak identik dengan bahwa jihad itu harus ya membela bahkan negara yang lain itu dalam tanda kutip tadi ya, karena semuanya semua tergantung kebutuhan dan keadaan di sekelilingnya tadi. Tadi kita lanjut lagi tadi ya. Luar biasa pemirsa di rumah ini, kita akan lanjut kembali ya, tentu luar biasa ini karena banyak sekali yang telepon. Sebelumnya kami ingatkan juga bahwa masih di line telepon yang sama di 02227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa sekali ini, kita akan bahas ya tentang mencari nafkah ini. Banyak sekali WA atau yang bertanya kepada kita ya, ini karena ya hari-hari ini apalagi di tahun-tahun ini, tahun-tahun yang luar biasa bergejolak gitu ya, menjelang tahun politik, perubahan iklim yang lain-lain, pasti juga kondisi orang-orang kaya, orang-orang kaya sedang menahan uang gitu ya untuk bisa tahu siapa nanti 2024 yang akan memenangkan. Baik, kita akan kembali. Sebelum ini saya ada beberapa pertanyaan dulu tadi. Ada orang yang punya anggapan seperti ini, Tad. Tak usahlah kita terus-terusan mencari penghidupan yang lain-lain, toh juga yang namanya rezeki itu akan datang dengan sendirinya katanya, Tad, atau akan mengalir. Coba Tad, anggapan yang seperti ini tuh sebenarnya antara benarnya gimana tuh? Yang kadang-kadang salah di kita itu ya. Memang ketika usia 4 bulan dalam kandungan, Allah tuh ngasih 4 SK lah istilahnya. Rezeki, jodoh, usia, kemudian kematian. Itu tuh sudah SK paten sebenarnya. Ya, paten itu. Jadi, tapi itu masih apa? Kotor. Pensipulan nih, rezekinya 4 miliar. Tapi dia ternyata kerja keras. Orang yang baik itu kan yang produktif. 1 kali melangkah pulang dapat uang. Itu yang bagus itu. Jangan 1 kali melangkah buang uang. Nah, jadi ternyata dia kerja keras, tidak ada waktu yang tersisa kecuali produktif. Maka Allah rubah takdir dia. Bukan 2 miliar, dia layak 5 miliar. Artinya yang tadinya selama 4 bulan itu dalam quote and quote masih segitu, ya, yang itu bakal jadi bisa rubah. Karena masih kotor, masih bisa nego lah. Itu ya istilahnya. Usia seseorang itu umpama nih 60 tahun. Ternyata dia olahraga bagus, makan juga bagus, check up juga rutin. Allah rubah, dia layak 70 tahun. Itu yang dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Itu sangat sudah tidak bisa didebatable lagi tadi, luar biasa, Masya Allah. Saya lihat ada teman-teman ya, saya juga berusaha ya untuk ya cari sehat lah. Gimana caranya? Maaf, nggak ngerokok segala macam, karena al-himyah rasul dawa, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Itu al-himyah rasul dawa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena dalam makanan saya yang disebut dengan khobais ya. Khobais itu makanan yang halal
tapi tidak menyehatkan. Oke. Nah, umpama nih, kita darah tinggi, jangan makan daging. Kalau dipaksakan makan tuh khobais. Iya. Lepas itu halal gitu ya. Itu halal. Jeroan emang nikmat, emang enak, tetapi ya gitu lah. Bermasalah. Masya Allah, lanjut. Makanya soto itu bisa ada soto Makassar, soto Jakarta itu jeroan kabeh itu. Masya Allah. Saya nggak berani itu kalau pusing, samping mahal juga. Nah, jadi kita harus mencari sehat. Wala tulqu biyadikum ila tahluka. Jangan bunuh dirimu gara-gara ulah tanganmu sendiri. Nah, halal tidak cukup tapi thayyiban, tidak beresiko. Nah, begitupun jodoh nih. Jodoh kita itu umpamanya si C. Pasti ketemu lu dengan si A. Ketemu lu dengan si B. Makanya jangan bergaul bebas. Karena kita masih di perjalanan. Nanti ketemu dengan jodoh yang sebenarnya sisa orang lain. Hanya mendekati zina aja nggak boleh. Nah, jangankan baru pacaran, ta'aruf. Sudah nikah saja kan ada yang cerai. Dan siapa yang menikah cerai walau-walau? Kita nggak tahu. Yang jelas, semua yang menikah pasti dia akan ingin bahagia. Nah, karena itu, ketika Allah mentakdirkan itu masih mubron, bisa dirubah dengan kita. Dirubah dengan akal, dirubah dengan kerja keras, dirubah dengan doa. Karena walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengubah nasib seorang, diangkat derajatnya karena kerja kerasnya. Nah, karena itu kita nggak boleh pasrah. Tenang we dah, Allah sudah tentukan rezeki, nggak bisa. Nah, kayak kita berobat nih, datang aja ke puskesmas, nggak daftar, nggak akan dipanggil. Nah, Allah siapkan fi manakibiha, di seluruh penjuru bumi. Ada yang dari buah-buahan, dari akar-akaran, dari bunga, itu seluruh bumi. Wa angsyakum minal ar wasta'marukum biha. Allah ciptakan kita dari tanah dan ditugaskan untuk memakmurkan dan mencari kemakmuran dari tanah. Tidak boleh berhenti. Istirahat itu katanya hanya di alam kubur. Selama masih hidup terus bekerja, terus mengupayakan. Terus. Makanya Nabi mengatakan begini, saya nggak pernah katanya mencium tangan orang. Nabi tidak pernah mencium tangan seseorang, mencium tangan gini, kecuali dua. Salah satunya, satu yang tangannya keserak kasar kalau kerja kerasnya. Yang kedua, mencium tangan putrinya Siti Fatimah. Karena ketika putrinya mau nikah, ditawari mas kawin malah minta cincin besi. Kenapa tidak minta unta? Kata Sayyidah Fatimah, saya ingin mempelopori bahwa hidup ini harus sederhana. Rasul mencium tangan putrinya dan bersabda, a'dumun nisa barokatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan tuntutan sama suaminya. Jadi para ibu nih, ya kalau ingin berkah, tuntut yang ringan-ringan. Katanya saetik mahilo banyak sa. Karena kita harus punya salapan baparat apa? Tabungan. Karena untuk mencegah, kalau sakit tinggal ngambil, nggak repotin orang. Nah, makanya Islam tuh mengatakan al-iktisad. Apa? Ekonomis. Al-iktisadu fin nafaqati nisful maisah. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Jadi sekarang serba naik, nggak usah ngeluh. Cari solusi. Kalau perlu saum daun. Nah, dan itu penting ya disampaikan itu. Karena hemat itu bagian dari ajaran agama. Jadi takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Mubrom dan mu'alak. Jangan pasrah, terang banyak anak, banyak rezeki. Anak yang mana? Yang bisa mencari rezeki. Orang tua yang mana yang mendatangkan rezeki? Orang tua yang mau bekerja. Karena kerja apapun itu, kalau tekuni, pastilah akan mengubah nasibnya. Ini yang kadang-kadang orang tuh, malas. Makanya, ya Yohanes, sebagai manusia, inna kasungnya kamu. Kadun senang kerja, kadhan sungguh-sungguh. Jadi yang tani sungguh-sungguh. Nanti dengan tani ini beras, penghasilannya kurang, kreatif di situ, ada akal. Beras itu bukan hanya untuk sawah, itu bukan hanya untuk padi. Lagi pare gede kata orang Sunda, tanami ikan. Galengan ya. Tanami terong, tanami jagung, tanami cengek. Jadi panennya akan double. Itu akal. Dan akal harus dilibatkan untuk mengubah nasib. Apalagi dengan rekayasa teknologi zaman sekarang itu
yang tadinya panen 1 tahun bisa berapa kali bisa bertambah yang lainnya tadi ya, dengan pengguna teknologi yang tepat guna. Saya punya komunitas umroh ya, itu komunitas itu dia mengubah tani itu dengan peralatan yang modern. Ji katanya itu masya Allah. Asalnya kita 6 bulan sekali, sekarang 3 bulan sekali panen. Luar biasa ya memang ya. Kita akan mencari alat, mencari pupuk yang bisa sebulan sekali. Itu cepat tuh, pendek memang. Wah sekarang kalau udah keliling Eropa, keliling Asia kemarin itu petani-petani semua. Ya apa yang kreatif. Nah karena itu kreatif bagian dari ciri orang yang berakal. Luar biasa ini, Masya Allah. Iya gitu Pak ya. Baik pemirsa di rumah, ini kreatif bagian dari orang yang berakal, itu bagian dari ciri-ciri orang yang selalu terus mencari terobosan, selalu terus mencari buat perubahan gitu ya, buat biar bisa selalu adaptif dengan perkembangan zaman ya. Jadi kita juga tidak tergerus dan juga kita juga tidak terbawa juga gitu. Tad, kita lanjut lagi ya Tad ya. Ini pemirsa di rumah, nanti setelah ini kita akan coba bahas beberapa pertanyaan dari netizen kita yang luar biasa ini, banyak sekali ya, tentu saja ada kaitannya dengan mencari nafkah. Lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah, ini saatnya kita akan coba bahas ya banyak sekali pertanyaan netizen kita yang luar biasa ini, banyak sekali yang menggelitik, banyak sekali hal yang ya namanya juga kita ini ya, kita akan coba bahas satu-satu. Ntar kita akan mulai tadi ya Pak Ustadz, ini kan di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang cukup membuat kita jadi resah, gelisah, takut juga ya, karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman juga. Ini menghadapi ketakutan ini tadi, gimana katanya tadi, menghadapi sesuatu yang ke depan itu kayaknya tuh makin teknologi ya jelas makin maju, tetapi juga keresahan juga makin resah. Coba tuh gimana? Iya pemirsa Warna TV, kalau kita rasa takut, asal jangan berlebihan. Karena kalau takut berlebihan nanti Allah di mana gitu. Artinya wajar saja kalau ada takut juga wajar ya. Khawatir, bagi manusia biasa. Banyak yang mengatakan begini, bila kita ada rasa takut, banyaklah doa. Siapa yang banyak baca doa, hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu al-anbiya terakhir, amanun likulli khaifin. Pasti aman dari segala yang menakutkan. Saya ya setiap habis sholat harus dibaca itu. Hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang rutin baca doa ini, amanun likulli khaifin. Aman dari segala sesuatu yang menakutkan. Segala sesuatu yang menakutkan. Ya minimal meminimalisir lah rasa takut itu. Karena kita yakin dengan Allah. Kalau sudah doa itu, bahkan ada yang mengatakan, siapa yang rutin baca itu, insya Allah Allah akan membelanya melalui makhluk lain. Dan ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Melalui makhluk lain. Mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin sahabat atau saudara. Nah, ini kadang-kadang di luar dugaan, karena itu buah dari doa itu. Hasbi Allah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang baca doa itu rutin, minimal 3 kali sehari semalam, ya, punten, 3 kali tiap pada sholat. Kata Nabi, amanun likulli khaif. Dia aman dari segala sesuatu yang menakutkan. Ya memang tidak langsung identik ketika doa itu, ya selalu banyak yang mengkaitkan dengan materi lagi-lagi tadi ya. Yang langsung plus enggak, karena dengan ketenangan, ketika hati tenang kita juga melakukan juga jadi lebih efektif lah itu tadi. Oke, lanjut lagi Tad. Ini ada lagi Tad di 003 nih. Pak Ustadz, ini saya gimana caranya ingin ibadah biar khusyuk gitu ya. Akhir-akhir ini saya kurang fokus karena melihat terlalu banyak hal-hal yang membuat jadi resah juga gitu. Kurang fokus katanya tadi. Kalau kata Nabi gini, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah yang haram-haram, pasti engkau ibadah itu terbaik di antara manusia. Jadi ala kulli akhir dalam segala aktivitas. Sebutlah panca indera, mata, hindari mata dari yang haram. Pasti dia akan khusyuk salatnya. Nanti setelah mata, tahap telinga. Hindarkan pendengaran mendengarkan hal yang tidak baik.
nanti dia akan merasakan ibadah tuh nikmat, khusyuk. Ya Allah, Masya Allah. Tangan. Nah, hindarkan tangan kita dari yang haram-haram. Takun abadanas. Nanti melalui tangan, karena tangannya itu digunakan untuk kebaikan, dia akan merasakan khusyuk dari ibadahnya. Nanti kaki. Jadi kata Nabi, ittaqil maharim takun abadanas. Hindari sesuatu yang haram, pasti engkau merasa ibadah terbaik di antara manusia gitu. Jadi mengenai sholat asa terhusu, Quran terhusu, cenah doa ini akan diijabah, tapi sudah lama belum diijabah. Nah, harus tahu salah satu penghalang doa adalah makanan yang haram. Sampai saya itu punya cerita ya, ada orang yang itu luar biasa. Setiap orang yang datang ke situ minta doa diijabah. Sampai yang gila pun sembuh. Nah, beliau ini cerita, kakek saya itu ustadz katanya, kalau dia pergi bawa piring sendiri, gelas sendiri. Dia meyakini kalau piring itu bekas orang yang tidak baik, kita pakai nanti kebagian ke kita, doa kita nggak dijawab. Sampai saya merasa, oh gitu ya, wah kang eta mah cenah pun aki mah tertib gitu ya, benar-benar luar biasa tadi. Itu sampai dia satu saat nanam pohon ya di kebunnya. Coba kamu teliti siapa yang lewat, yang lihat kebun kita. Setiap yang lewat tuh wajib dibagi, karena ingin merasakan manfaatnya. Ya Allah. Nah ini yang ini luar biasa dia. Kemudian yang paling ini, Masya Allah. Dia banyak saum, banyak menghafal Al-Quran, dan itu wafatnya ketika sujud tahajud. Nah itu yang dimaksud ittaqil maharim takun a'badanas. Jauhi makanan yang haram, engkau akan merasakan ibadah terbaik di antara manusia. Sekarang kan mata entah TV piharaman ya, naik angkot haram deui, dahareun haram deui, atau nikmat kumaha ibadah gitu. Walaupun khusyuk tidak khusyuk tetap ibadah, karena khusyuk bukan rukun sholat. Diulang, khusyuk bukan rukun sholat, tapi target sholat. Yang penting kita usaha maksimal, karena pasti di antara sholat kita walaupun tidak khusyuk ada 1-2 rakaat yang khusyuk. Kebayang lah, tidak sholat aja tidak khusyuk, apalagi nggak sholat. Sholat aja merasa nggak nikmat, tidak khusyuk, apalagi meninggalkan sholat. Nah, karena itu hindari hal-hal yang haram, karena ternyata meninggalkan yang haram akan merasakan nikmatnya ibadah. Allahu Akbar. Gitu ya. Dan jangan lupa ya, orang itu yang justru harus dicari itu adalah kenikmatan beribadah tadi. Iya kan, karena itu bagian, kalau ibadah saja sudah tidak nikmat, makan tidak nikmat, yang lain-lain pasti mencari nafkah yang lain juga jadi tidak pasti nggak khusyuk itu. Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Luar biasa. Hatur nuhun. Siapkan lagi ya. Ini ada lagi di 541 nih. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ini suami saya itu punya kedudukan yang cukup mungkin agak dalam tanda kutip basah lah gitu tadi ya. Cuman saya cukup khawatir katanya dapat makanan yang agak-agak haram atau subhat gitu tadi. Gimana sarannya tadi biar saya juga bisa terjaga, saya atau istrinya atau keluarganya terhalang dari ini gitu tadi. Karena dikhawatirkan. Jadi gini, tugas istri itu patuh aktif. Patuhi suami aktif ngasih masukan. Khairu zauz man iza nasita dukirta. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru. Nah, jangan patuh pasif. Karena nanti ada istilah dayus. Dayus itu membiarkan suami atau istri berbuat dosa. Sudah istri berbuat keliru malah dipoto, direkam terus. Allah. Ujungnya kan suami kena dampaknya, sampai dipecat kan. Banyak kelakuan istri suami jadi masalah. Kelakuan suami banyak istri jadi masalah. Karena yang adzambu syukmun bigori faili. Dosa itu membuat sial kepada bukan pelakunya. Kelakuan anak juga sama tadi. Ya, jadi kalau anak berbuat dosa, orang tua ke bawah. Orang tua berbuat dosa sama anak ke bawah, istri ke bawah. Nah, karena itu hati-hati. Masya Allah. Tugas kita adalah patuh aktif. Dan kalau nggak salah sekarang suruh pegawai negeri itu dikasihkan ke istri ya, gajinya itu. Iya. Dikasihkan ke istri, kecuali ustadz mungkin. Nah, ibu harus aktif. Pak, berapa nih penghasilan? Dan suami harus apa? Harus terbuka. Berapa pendapatan, berapa penghasilan. Sehingga istri itu kontrol suami.
Banyak suami yang soleh gara-gara kontrol istrinya. Saya punya teman, dia pengusaha ya. Wah, rezekinya luar biasa. Terus saya tanya, haji sama-sama kan? Itu haji ke-5 kalinya dia. Masya Allah. Warna plus di Madinah, di Masjid Nabawi sambil nunggu asar kalau nggak salah. Kang, iya kumaha ya dongeng aja. Wah Ustaz, saya nggak berani belanja, nggak berani pergi, apa nego proyek, harus istri terlibat. Dan istrinya itu gemi, orang sudah bilang, hemat ya. Gemi itu di atas hemat kalau nggak salah. Hemat bukan berarti kikir ya, bukan. Kalau rik-rik apa? Iya, rik-rik gemi gitu kan. Itu istilahnya agak-agak sama ya sebenarnya. Iya, kalau rik-rik itu saya nggak paham bahasa Sunda ya. Cuma yang jelas antara rik dan gemi sama. Itu hemat. Hemat. Kalau bukan didampingi istri, Pak Ustadz, pasti saya tuh nggak berkah. Apalagi bisnis tanpa sepungan istri. Luar biasa. Itu termasuk bisnis gelap kata buat saya itu. Setiap ada proyek, istri nggak tahu, pasti ada masalah. Dan ujungnya itu kebangkrutan. Karena yashrah sadrah kan, suami yang baik itu yang terbuka apa adanya. Artinya juga di sini kan seorang suami ulah nggak jago sebenarnya. Ulah nggak jago. Mun mama bu bapak itu hati-hati itu. Masya Allah. Karena ketika itu pengetahuan suami terlepas dia ngerasa pendidikan lebih tinggi yang lain-lain, tetapi ya itulah ya. Masya Allah. Karena istri itu fauz. Apa ya, fauzia itu keberuntungan. Iya. Hoki lah. Luar biasa, Masya Allah. Istri itu hoki. Makanya rata-rata orang yang sukses itu ke istrinya bagus. Masya Allah. Kalau dia sukses tidak bagus sama istrinya itu bom waktu. Luar biasa. Satu saat dia bangkrut. Dan ini nyata banget, ini nyata banget ini kisah yang baik dari termasuk di luar agama kita ya. Luar biasa itu. Hubungan itu benar-benar bagaikan ya, karena diikatnya langsung sama Gusti Allah sebagai saksi. Jadi al-khiyanatu tajlumu al faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Nah, karena itu tugas ibu adalah patuh aktif. Nah, umpamanya suami suka golop, siapa kedinya? Nah, itu hati-hati. Masya Allah. Luar biasa itu, aduh, Masya Allah. Kedi itu kacau itu karena luar biasa, Masya Allah. Masalah itu ya. Masya Allah. Cari kedi-kedi yang perempuan, yang laki-laki yang baik-baik lah. Kalau perlu pindah olahraga, nggak ada masalah. Banyak orang yang sampai meninggal setelah golop kan, ujungnya ternyata ada istilah hol di mana gitu. Nah, ibu ingatkan suami, cari yang halal. Cari yang halal. Karena dampaknya nanti kepada doa, kepada keberkahan, bahkan nauzubillah, summa nauzubillah ya. Kalau diberikan kepada anak haram, nanti anak tidak baik. Coba kasus maaf Mario itu kan, itu rata-rata itu ayahnya tangkap semuanya, terungkap semuanya kan, sampai 300 sekian triliun kan. Itu berawal dari hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Jadi nurani dia nggak bicara karena sudah terhalang dengan cinta dunia berlebihan. Mungkin ketika orang yang nuraninya bagus, lihat gempa di Maroko sampai 2000 sekian yang wafat ya, itu dia terenyuh, minimal dia menangis, menangisi nasib mereka. Itu tangisan aja, itu sedekah air mata kemanusiaan. Tapi orang yang nuraninya bagus, dia dari pasti akan aksi ya, langsung berbuat aksi, mengumpulkan dana segala macam. Itu lebih utama lagi. Nah, yang luar biasa itu orang yang mampu tapi tidak bereaksi apa-apa. Minimalnya doakan. Nah, gitu ya Pak Gung. Artinya juga setiap ujian orang lain itu sebenarnya ujian bagi kita tadi ya. Apakah kita cukup awareness gitu ya. Gitu. Baik, lanjut lagi. Ini luar biasa tadi ya. Lanjut lagi Pak Ustadz, ini saya juga mau nanya nih. Nah, ini gimana tadi ya, si 157 nih. Suami saya malas sekali buat bekerja tadi. Kan ada yang malas, ada yang bodoh. Ini kadang-kadang kan kemalasan tidak identik dengan bodoh, bodoh juga tidak identik dengan malas. Karena banyak juga orang yang pintar tapi malas tadi sebenarnya tadi. Coba gimana tadi? Saya baru tahu ya, ada orang yang moyan tiap hari. Setiap lewat ke situ moyan. Saya pulang santai masih banget. juga moyan. Ternyata dia insinyur. Allah Akbar, ya Allah. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Tahlikul ilmi, tahlikul ilmi bil amal. Jemput ilmu itu dengan amal. Jadi semakin banyak ilmu diamalkan, semakin mendatangkan rezeki. Jadi cari ilmu harus diamalkan. Umpamanya ilmu agama, keutamaan tahajud.
Dia harus tahajud. Nanti dia dengan tahajud akan merasakan manfaat atau hikmah. Makanya ada doa yang bagus. Robbi habli hukmah wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan kepada aku hikmah. Dengan ini apa yang terjadi itu hikmah di situ. Jadi dalam Al-Quran itu ternyata Allah tidak melihat ijazahnya apa. Satu saat ya, ijazahnya, gelarnya, yang penting apa? Kerja kerasnya. Ada yang ijazahnya SMA, bahkan yang tidak sekolah, dia sebulan itu ya 750 juta ya. Itu luar biasa. Ketika saya tanya, SD pun tidak tamat. Punya 90 hektar sawit. Allahu Akbar. Ya. Sekarang tambah kaya karena pembebasan Kota Jati segala macam itu. Luar biasa ya. Ketika saya tanya, setelah saya rasakan Pak Ustadz, di Mekah dia ngobrol. Karawas aku abdi, orang Sumedang ya. Karawas gua abdi macam. Ternyata Allah mah ngasih rahmannya bener. Saya buka di rumah ya. Kan ada rahman, ada rahim ya. Rahman itu pemberian Allah kepada orang yang kerja keras. Tidak melihat S1, S2, SD, nggak melihat. Tidak melihat Islam, non-Muslim, tidak. Yang penting dia kerja keras, pasti Allah berikan rahman. Nah, ada juga rahim. Kalau rahim itu kepada umat Islam. Jadi kalau umat Islam bekerja, dia dapat rahman juga dapat rahim. Jadi kalau Kristen, umpamanya, ini maaf, teman kita ini Kristen, ini Muslim. Yang Kristen kerja keras, Allah kasih rahman yang Kristen. Makanya dosa dalam Islam itu adalah malas. Luar biasa. Itu malas. Hanya kematian yang membatasi cari nafkah. Luar biasa. Makanya saya bilang, oh saya sakit, ya saya harus kerja. Harus kerja. Kenapa? Istri amal dari mertua saya. Hakikatnya dari Allah. Luar biasa. Ya moyan terus mau apa ya? Rizki itu tidak akan turun mendadak ya. Luar biasa, ini keren. Rizki itu tidak akan turun mendadak kalau diusahakan, diperjuangkan. Begitu. Jadi ibu ingatkan, istri adalah surga, anak adalah surga. Jangan sia-siakan surga yang ada di rumah. Apa maknanya? Nafkahi dia, raih surga. Sekolahkan dia anak, dapat surga. Hidup dengan layak, dapat surga. Bahkan ngasih rumah, katanya ya. Ngasih rumah kepada istri, itu lebih dari haji pahalanya. Allahu Akbar. Ya. Coba, ini luar biasa kan. Yang masih ngontrak pun setengah haji. Namun guys jadi gaduh bumi ya guys haji. Mun ngontraknya haji, canci. Luar biasa, ini jalan-jalan menuju surga itu luar biasa. Jalan-jalan menuju kebaikan luar biasa ya. Tidak lagi melulu tentang sholat dan yang lain-lain ya. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajarannya. Kita lanjut lagi tadi ya. Ini di 118 kita sebelum iklan ya, satu lagi. Pak Ustadz, ini saya membuka warung ya, tetapi ya tetangga saya juga membuka warung dengan dagangan yang sama katanya. Ini sebenarnya dalam hukum ini itu dibolehkan atau izin dulu kulo nuwun atau gimana katanya? Atau memang sebenarnya dalam pasar bebas itu hal yang kayak gini sudah bisa terjadi, gimana coba? Ya ada adab lah ya. Kan katanya al adabu asasun najah. Akhlak yang baik itu kunci kesuksesan. Mungkin alus kubasa, goreng kubasa lah. Kalau warungnya berdekatan terus sama, kalau di kota lah lain lah, kalau di kampung mungkin beda lagi. Saya masuk satu komplek ya. Komplek ini berdasarkan musyawarah tidak menerima alpa yomat itu ya. Pak RW ini kenapa? Ya habis mematikan warung kecil katanya. Oh ya oke. Kedua, ada hadis begini. Kau jualan saja, nanti Allah yang akan mengerahkan pembeli. Dengan catatan kau tidak jauh dari Allah. Tapi sekali lagi tidak membabi buta, komunikasi dengan baik. Bu hapunten abdi beda yang ngawa warungan di dia, dia makanan kering, makanan basah gitu lah. Itu bagus seperti itu ya. Sehingga tidak ada saingan yang tidak sehat. Karena ngadu gelis itu kurang baik. Yang bagus adalah ngadu manis. Luar biasa. Nah, ngadu gelis itu kurang baik. Mengadu manis bagus ya. Jadi serba saling mencicipi. Pokoknya ibu badai masaria, tak warung ieu sapali warga abdi. Bagus tuh. Masaria ya, sampai orang itu mencari apa gini. Saya lihat toko ya, material. Tiba-tiba ada tulisan. Penitik ada. Tulisan itu ya. Karena prinsip bisnis itu katanya orang kalau masuk ke warung kita semuanya harus mendatangkan uang. Luar biasa. Ini musim hujan, jas hujan ada. Berapa sih labanya di jas hujannya? Tapi ternyata orang yang begitu yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. All in ya semuanya ya. Keren banget, keren banget. Baik, ini masih ada satu segmen ke depan ya, karena ada beberapa pertanyaan lagi. Kita akan coba lanjut. Sayang sekali kita akan coba lanjut setelah melihat beberapa.
Baik pemirsa di rumah ya, kita masih ada kira-kira 6 menit lagi kita waktu ya, 6-7 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan, saya akan langsung saja ya sebelum, karena luar biasa ini banyak pertanyaan yang sayang sekali kalau kita tidak ini. Pak Ustadz ini menanyakan di 231 ini, tetangga saya iri tadi dengan menyebarkan fitnah. Ini apa yang mesti dilakukan terkait itu? Karena ini bagi saya sudah sangat sakit hati kan. Ya, kalau itu menyangkut fitnah ya, dari sini. Al fitnah naimah, fitnah ini sedang tertidur. La'anallahu man aiqadhaha. Allah akan melaknat siapa yang membangunkan fitnah itu. Tinggal tunggu waktu. Itu nauzubillah. Fitnah itu akan datang laknat. Satu. Kedua, idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakitkan itu dengan prestasi kebaikan. Baik ritual ataupun sosial. Baik gini. Pagi-pagi sudah ada fitnah. Cepat sholat duha. Pas habis duhur ada fitnah, cepat tadarus. Yang sifatnya ritual ya. Nanti ada sosial. Ternyata asar dapat fitnah lagi, udah sedekah. Ternyata maghrib menjelang maghrib sarepna mitnah deui. Dia sakit, tengok dia. Karena ternyata kalau fitnah dijawab dengan fitnah, itu fitnah tidak akan hilang. Nabi SAW itu ternyata sukses itu berawal dari mana? Dari fitnah. Masya Allah. Dari fitnah. Nabi itu difitnah luar biasa. Bisa dibayangkan orang gila kah? Ya. Nauzubillah. Artinya saya ingat dulu tadi ya, waktu zamannya belum beredar fitnah zaman sekarang tadi ya, tahun-tahun masih zaman SMP, tahun-tahun 90-an, tahun-tahun 95-an tuh. Akhir zaman itu bakal ada sebelum menyebarnya fitnah. Dulu tuh membaca itu tuh kayak ini tuh kayaknya nggak karena kan negara dalam kondisi yang apalagi dengan kemajuan teknologi dulu tuh tidak terlalu ini. Tapi zaman sekarang kan kayak yang luar biasa gitu ya, dengan mudah sekali orang bisa terhasut, tersulut gitu kan. Jadi apa ya? Pakai dalil lagi. Nah itu tadi jadi diperkuat lagi biar lebih ini. Masya Allah. Dan fitnah itu jangan lupa ya. Masya Allah. Sampai Nabi puncaknya apa? Pindah ke Madinah. Kalau perlu kita pindah, karena al khilafu syarrun, bertengkar itu tetap jelek. Bertengkar itu jelek. Kalau kita melawan bukan level, biasa saja. Hijrah. Nah, yang kedua jangan lupa, ketika kita kena fitnah, jumlahkan saja. Kalau tetangga itu 10, ternyata satu yang tidak baik, udah masih banyak yang baik kok. Nyantai aja lah, nyantai aja. Yang terakhir, doakan. Ya Allah, kalau dia yang salah, ampuni. Luar biasa. Kalau saya yang salah, ampuni juga. Saya milikmu, dia hambamu. Rubah dia hatinya supaya baik kepada saya. Karena ajaran Nabi itu selalu mengkonter dengan kebaikan tadi. Kebaikan. Selalu gitu ya. Terlepas memang kita agak-agak ada kesel-kesel dikit ya, harus mengkonternya dengan kebaikan. Usahakan kita berbaur, menyatu ya, bukan menyatru, bukan nyatru ya, bersatu. Bukan berseteru lagi. Bukan berseteru. Jadi terus terlibat dalam segala ibadah sosial. Karena ternyata untuk jadi kupu-kupu itu, wah itu prosesnya lama. Kupu-kupu tidak langsung indah. Tapi untuk sampai indah itu butuh proses yang lama. Salah satunya fitnah. Innas solihina yusyadadu alaihim. Orang yang soleh itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Salah satunya fitnah. Jadi kalau kita belum ada yang fitnah, belum ada ujian, kesalahan kita masih dipertanyakan. Karena itu biasanya fitnah itu bagian dari menuju perjalanan rohani, perjalanan spiritual sampai sampai dewasa, sampai benar. Ya zaman Nabi juga fitnah itu luar biasa tadi. Bahkan dari keluarga sendiri. Ya. Allahu Akbar. Kayak per itu. Makin dipitnah jangan lupa makin naik orang itu. Gak usah khawatir. Kita mesti punya Allah kok. Masya Allah. Jangan lupa yang paling penting adalah ada doa yang keras sebetulnya. Rabbana atim di fainu minal azab wal anhum la'nan kabiro. Mun teu kuat pisan tos saya doa eta. Rabbana atim di fainu minal azab. Ya Allah berikan kepada mereka siksa 2 kali lipat. Luar biasa. Ya, wal anhum la'nan kabiro, dan azablah dengan azab yang besar. Ya ini tuh doa ini tuh disimpan yang paling terakhir banget tadi ya. Paling terakhir itu. Dan bahkan kalau bisa janganlah gitu tadi, jangan. Saya yakin dengan akhlak yang baik akan berubah. Itu doa terakhir. Itu surat Al-Ahzab ayat 67. Itu doa Allah luar biasa. Ada juga yang doa hadis Nabi, Allahumma zilhum wa zalzilhum. Ya Allah goncangkan mereka
Allah, dengan kuasa yang sangat berat. Kalau ada doanya ya pasti Nabi pernah baca kan. Tapi itu titik nazir di saat terakhir. Geus teu walakaya, geus kieu anggar kene ya Allah manganya akeun. Udah baca itu. Makanya hati-hati. Kegagalan seorang itu berarti boleh jadi karena kita pernah memfitnah orang. Allahu Akbar. Ini sebenarnya kan qat'ut thariq Pak ya. Qat'ut thariq itu apa? Buntu bisnis buntu bisnis. Kenapa? Karena dia menyakiti orang lain. Allahu Akbar. Hati-hati. Nah ini terjadi kadang-kadang di zaman sekarang itu suka ngerasa bahwa menyakiti orang lain itu tidak relate, tidak otomatis secara simetris apa yang dia usahakan itu tidak nyambung katanya. Padahal dalam hukum agama itu real banget tadi ya. Orang yang menyakiti itu biasanya juga tidak berkah, nanti kehidupan juga ada hal yang memang tidak ini tadi. Itu pastilah. Jadi berkah itu berawal dari memberikan berkah. Allahu Akbar. Tad satu lagi tadi ini sebelum kita tutup ada lagi ini pertanyaan dari satu lagi, sayang sekali karena meskipun memang masih banyak ya pemirsa di rumah, nanti kalau misalkan kurang puas yang lain pasti ya. Karena 1 jam juga memang tidak cukup ya. Pemirsa di rumah bisa konsultasi ke beliau ya, tentu dengan waktu dan yang tepat karena beliau juga banyak agenda, banyak kesibukan. Di terakhir tadi ini, karena ini selalu banyak yang menanyakan tentang waris tadi ya, karena waris ini tidak adil, gimana dampaknya? Karena juga tadi saya baru pagi tadi ngelihat feed Instagram yang lain-lain, seorang komedian sampai bilang ini tidak ada ceritanya orang yang kaya dari waris nih. Tapi ini juga jadi kita ngebahas sebelum kita tutup ini tentang waris ini gimana tadi kalau pembagian itu tidak adil dan lain-lain. Jadi dalam Al-Quran itu dilu katanya, wa aqrul taqwa, berbuat adillah kalian karena adil itu mendekatkan takwa. Takwa itu apa ya, sesuatu yang luar biasa. Takwa itu takut ya, wako yaku ya, hati-hati, waspada. Satu. Yang kedua, orang itu kalau tidak adil dalam waris, sebutlah kakak ngambil punya adik atau adik ngambil punya kakak, ngambil ahli waris yang lain, itu namanya rakus. Kata Nabi, iyyakum watoma, jauhi oleh kalian rakus itu. Fa innahul faqru hadir, karena rakus itu akan menghadirkan kemiskinan di masa yang akan datang. Ya Allah. Jadi boleh jadi bapaknya rakus. Karena ngambil punya kakak, punya adik, nanti anak yang miskin. Nah ini sudah banyak kisah nyata. Banyak kisah nyata. Luar biasa, terlalu banyak. Mungkin 2-3 tahun kaya, tapi nanti anaknya akan miskin. Makanya kemiskinan yang direncanakan, yang istilah saya. Wah, keren ini. Kemiskinan yang direncanakan adalah berawal dari mengambil hak orang lain. Saudara sendiri sudah berani ngambil apa yang punya orang lain. Dan ini sebenarnya juga tidak berlaku di agama Islam aja. Tidak berlaku, semua. Agama apapun juga ketika hal itu akan yang sama ya. Begitu. Jadi kalau ingin hancur anak-anak kita gampang, ambillah punya orang lain. Luar biasa ini. Fa innahul faqru hadir. Sesungguhnya rakus itu akan mendatangkan kemiskinan di masa yang akan datang. Hadis Nabi begitu. Oke. Baik pemirsa di rumah, ini sayang sekali pasti ya di pemirsa di rumah atau di WA juga banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab, pasti kurang puas, pasti kurang ada sesuatu ya. Tentu saja memang 1 jam ini juga kita tidak cukup ya. Pemirsa di rumah bisa langsung konsultasi ke beliau ya. Luar biasa ini karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pasti ya, tidak artinya memang harus lebih banyak berdialog, lebih banyak tentu dengan konsultasi, tidak cukup 5 menit sampai 10 menit gini. Tad nuhun pisan tad kedatangannya, tad bangga kita kasih konklusi sama doa tad. Ya. Pemirsa Bandung TV, mari kita cari nafkah. Karena cari nafkah itu bagian dari jihad fisabilillah. Hanya kematian yang membatasi cari nafkah. Inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-salat walas sadaqah walal hajj wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru hal hamu fi tulabil maisah, hanya dimaafkan dengan cari nafkah. Mari kita cari nafkah, bukan hanya kewajiban, tapi menggugurkan dosa. Tapi jangan lupa cari nafkah yang halal. Man qadda ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang mencucuran keringat mencari nafkah itu sama dengan jihad fisabilillah. Semoga kita termasuk dijauhkan dari rasa malas ya. Nah, karena itu malas dalam agama termasuk dosa besar. Kita punya anak, punya keluarga, dan itu amanah dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah depan ketemu lagi. Yang masih banyak pertanyaan belum saya jawab, nanti di jalan lah saya jawab karena saya akan keluar kota lu Pak Gu ya. Mohon maaf. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, ini
waktunya telah habis ya. Pasti banyak yang tidak puas. Nanti kita akan lanjut di Rabu depan. Mudah-mudahan kalau ada umur, kalau ada waktu ya, kalau kita sehat ya, kita akan lanjut lagi tentu dengan tema dan yang lain. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Kita wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.